tim Mister Tukul pun melanjutkan penelusuran di sebuah kolam renang terbengkalai. Tingginya semak belukar dan berkaratnya beberapa bagian bangunan yang terbuat dari besi menandakan kolam dengan kedalaman 2 meter ini telah lama dikosongkan. Kolam yang dibangun sekitar dasawarsa 70-an ini menimbulkan berbagai cerita misteri bagi sebagian warga Pacitan. Banyak orang yang tewas tenggelam. Anehnya jasad korban selalu ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Memang di situ terkenal angker dan banyak orang, walaupun nggak malam hari, siang hari pun orang-orang pada takut untuk masuk ke pemandian itu. Menurut mitos di situ banyak terdapat korban akibat berenang di situ terus meninggal dunia. Malah ada mitos katanya ada monyet yang berbentuk bulunya itu tidak wajar, itu putih. Ya, jumlahnya banyak di situ. Terus warga sekitar dan warga Pacitan nggak ada yang berani untuk mengambil atau untuk memelihara. Banyak orang percaya ada sebuah sumber mata air yang disinyalir sebagai kerajaan gaib yang menjadi biang keangkeran tempat ini. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan saya sekarang berada di Tamperan Pacitan. Dan konon ceritanya ini saya udah di depan kolam renang yang terbengkelai yang sering banyak makan tumbal. Nah, ini sekarang tanya kepada Kang Solepati, ahlinya. Monggo Kang Solepati, apa yang dirasakan? Ini negatif banget, Mas. Wah, aduh, Kang banyak Solepati. termasuk siluman. Siluman. Banyak sekali. Nanti kita telusuri sampai Mas. Kalau dari Mbak Risan, Sama dengan Kang Soleh, dan saya sih ngedengernya riuh banget suara-suara perempuan tertawa-tawa. Ih, ini kayak banyak banget kuntilanaknya di sini. nah Mbak Eni, nah apa yang kamu rasakan sebelum masuk nih? Bunyi. Mas gerak sendiri, Mas. Enggak, Kang Solepati. Ada tangan terpotong. Saya sih mikirnya ini mungkin semacam sambutan untuk kita, Mas. Untuk dipersilakan masuk ke dalam. Oke, pemirsa, kayaknya penasaran sekali nih. Kita langsung masuk aja ya. Mas. Terus jatuh. Itu muncul dari bawah tanah itu, dari muara air muncul. Dari muara air itu pelan-pelan muncul. Pelan-pelan. Awas hati-hati. Ini tempat-tempat memang serem banget, Mas ini. Pemirsa, kita sudah masuk ke dalam. Ya, Kang Solepati, apa yang terlihat lebih dekat ini? Tadi situ muncul sosok seperti siluman yang muncul dari bawah tanah, Mas. Tiba-tiba saya kaget langsung turun ke bawah. Jadi teriak. suasana sangat panas banget ini. Panas. Mbak Risa apa? Ya, saya sih masih terganggu dengan suara gitu, yang suara-suara ketawa-ketawa gitu. Di atas ya. Dari atas, dari ruangan-ruangan kayak dulunya pernah dipakai tempat ganti pakaian gitu. Semuanya kayak excited lihat banyak orang banget yang datang sini. Nah, pemirsa, kita moving ke belah kanan ya. Biar Ayo, kita tahu Kang. nih. Kang Lulu. Ya. Mbak Risa, kok batuk-batuk segalanya apa? Aromanya ya? Bau ya. Energinya, baunya? Bau bangkai. Ih, Aduh. Iya, bau bangkai. Mbak Risa, coba di apa? Ini nggak tahu, Mas, penuh banget gitu. Jadi saya ngebayangin sih, Mas, kayaknya tempat ini emang nggak cocok untuk dipakai untuk usaha atau apa gitu, karena ada kayak sebuah kerajaan kecil yang banyak banget penghuninya gitu. Memang jadi orang yang datang ke sini banyak diisengi oleh mereka dan jadi tumbal gitu. Yang saya juga ngelihat kayak banyak sih anak kecil yang kayaknya yang pernah meninggal di sini. Nah, pemirsa, aromanya makin ini ya. Ini sampai Mbak Risa aja batuk-batuk dan saya juga merasakan aroma-aroma. Mulai. Ini gelisah Mas saya di sini, Mas. Gelisah. Tumben Kang Solepati kok. Kenapa Kang Solepati? Ini di belakang ini
banyak banget ya. banget ya. Ini baunya sampai Nggak menyengat enak. ke sini. Nggak enak. Nah, merinding saya merinding. Iya, semakin banyak yang deketin kita, Mas. Terus apa Kang Soleh? Energinya Pemirsa, apa yang terjadi pada Soleh Pati? Apakah benar ia tertarik ke dalam pusaran gaib tempat ini? Ini pemirsa, yang saya ketarik dari atas itu ternyata di sini muaranya di sini. Ada 2 di sini sama yang di atas itu. Saya akan Mas Tuko dulu aja. Ngap ya. Ya, banyak banget sosok perempuan di sini. Terus, ntar coba kita tanya Kang Soleh. Ya. Kang Soleh. Tadi Kang Soleh kok tiba-tiba pusing kemana Iya. nggak enak terus turun ke itu apa ya Kang Soleh? Bukan turun, saya ketarik Mas. Jadi ketika saya tadi kan ada bau-bau itu kan, bau seperti bangkai-bangkai. Ternyata di belakang itu seperti menarik. Tarik, banyak banget. Tangan-tangan terpotong itu maju dan mendekati saya. Akhirnya saya terpental masuk ke sini. Terus saya muter-muter di situ seperti ada muara, lubang. Dan ternyata ketika saya coba observasi di dalamnya seperti ada siluman. Mungkin Yuyu Kerumpung namanya, Yuyu Kerumpung ya. Salah satu korban yang jadi korban bisa dimakan separuh gitu. Tapi Jadi kalau kebanyakan sini makan dominan. nggak sampai selesai gitu Nggak sampai Mas? selesai udah tinggal, pasti orang itu 1 hari 2 hari pasti ketemu. Saya selain lihat, saya tadi agak terfokus di sini, jadi di belakang saya kayak ada anak kecil yang mungkin pernah menjadi korban di sini, terus narik-narik gitu, kayak mbak gitu. Jadi pada saat tadi Kang Soleh ke bawah, ada satu sosok, ini baru saya pertama kali ikut acara Misteri Tukul ini, baru pertama kali saya melihat sosok perempuan yang badannya ular. Ya. Emang kebanyakan gitu kalau tempat-tempat air, tempat kolam renang kebanyakan ya sini ada kayak ular-ular gitu ya Kang Soleh. Besar banget, besar banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan Bapak siapa ini? Itoyo. Bapak Pitoyo. Iya. Ini Bapak Pitoyo di sini sebagai apa ini? Saya kebetulan dari Dinas Pariwisata dan rumahnya di sini. Ya. Apa yang Mbak Pitoyo pernah dengar atau pernah lihat nih tentang kolam renang ini? Dilihat sama Kang Soleh dan Mbak Lisa serta ini kok banyak sosok wanita dan katanya banyak memakan tumbal ini gimana ceritanya? Mengenai tadi sebuah peristiwa yang beruntun memang betul. Kolam ini paling tidak 3 kali menenggelamkan anak-anak yang sedang berenang. Cuma itu karena tidak bisa berenang atau tidak. Cuma ironisnya ketemunya mayat itu selalu di sana. Di sini gerumbul-gerumbul yang paling ujung. Pantesan di situ ada muncul pohon-pohon. Jadi kalau tadi ceritanya Kang Mas Tukul itu seperti itu memang tidak terlalu jauh, memang itu. Terus peristiwa yang kedua di bawah sini juga ditemukan 2 mayat. Yang satu laki-laki seorang nelayan itu yang sedang masang rendet jatuh, tapi tempatnya jauh di sana. Yang satunya seorang perempuan, memang sengaja bunuh diri. Oh lah itu. Bunuh dirinya di tikungan sana tadi. Mengundang itu Nah, energi. selisihnya waktu 1 minggu, 2 hari kemudian ditemukan sama-sama di bawah sini. Sini dulu laut. Kemudian anehnya jadi satu, padahal setiap kali ada yang tenggelam kerem itu lari jauh. Nah, Pak Pitoyo, mungkin ada tempat lagi yang mungkin paling angker lagi di mana? Kalau ini di Tamperan ini sejarahnya kan memang tempat-tempat yang angker. Oh iya. Salah satu di antaranya adalah pemandian sini. Di pemandian ini ada 2 tempat. Yang angker adalah di sumber mata air di sana, sumber air di belakang ini. Untuk penampakan, Energi, ya energi situ Ya. kayaknya untuk penampakan di sini ada 2 perempuan, 1 laki-laki. bener Mbak Lisa. Itu penampakan. Tapi itu juga tidak Di mana? mengganggu Lokasinya masyarakat. di mana? Biasanya masuk di ini dulu ada tempat
bangunan itu sekarang sudah dibongkar. Toilet. Terus langsung masuk ke loji sana. Belakang. Nah. Itu kan loji itu kan. Ya Mas, saya Gimana, penasaran. Mas? Saya penasaran di mata air Mas, saya mau ngajak Mbak Erni. Lah kok saya? Iya, gantian. Ya. Ayo teh yuk. Silakan. nemenin Mas Saya sama ditemani Mbak Risa sama Pak Pitoyo ya. Oke. Nah, Kang Saya Suraya berangkat mau duluan, pulang. Mas. Oke. Nah, pemirsa, sekarang saya bersama Pak Pitoyo dan Mbak Risa mau menuju ke toilet yang diceritakan oleh Pak Pitoyo. Seperti apa energinya? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Au! Wis, Mbak Risa. Aduh, itu siapa tuh Mbak Risa itu? Aduh, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, kita sudah di depan toilet yang diceritakan oleh Pak Pitoyo. Tapi begitu kita masuk ngelihat ke atas, Mbak Risa udah merinding ini. Ini belum pernah Mbak Risa merinding ini. Mas Tuku mungkin ngeliat juga gitu. Jadi kepalanya muncul dari atas ke bawah gitu. Kayak apa ya? Dia kayak ngegantung dari atas, kepalanya keluar terus senyum gitu. Ini telinga mak peng gitu. Telinga kok ada suara mak peng gitu, gitu. Ya? Apa itu aromanya? Coba. Aromanya kurang. Ini suka terjadi apa sih Pak di sini sampai dibilang angker? Ya, angkernya pada saat dulu itu ada penampakan suara-suara sehingga mengganggu orang-orang yang sedang ada di sekitar. Mengganggu ketakutan bukan mengganggu. Iya. Karena dia masuk atau gimana gitu. Sosoknya apa nih? Agak kesini ya. Perempuan ya Pak di sini. Penampakan yang ada di sini yaitu seorang perempuan. Ada bunyi. Ya. Ini panas banget Mas di sini. Iya. Kerasa lebih Betul. panas. Betul. Sama ini aroma. Iya ini. Karena dulu di sini itu juga Ini pernah terjadi apa sebenarnya Pak? yang di sini sebetulnya hanya bentuk suara-suara. Kalau gangguan secara fisik tidak. Enggak. Kejadiannya Suara-suara hanya- seperti apa? Ya, suara auman, suara seperti orang cerita-cerita di tengah malam, seperti ada kerumunan orang Iya, terus iya. ngobrol-ngobrol. gitu. Iya. Nah, Karena banyak sih, banyak banget. Banyak. Dan apa ya? Ya itu saya sih keganggu banget sama suara ketawanya, terus beda soalnya dan Ya, kalau- ini dari tadi sih Mas, dari tadi semenjak awal kita jalan itu si anak-anak kecil ini loh yang anak-anak kecil. yang apa dalam keadaan masih kayak basah terus biru mukanya. Ya itu tadi yang Yang- tenggelam itu. Iya, masih kayak gitu, Mbak gitu. Kayak Nah, Mbak Risa, kira-kira masih bisa dipakai untuk bikin kolam renang kalau kita dirapikan, terus kita ibaratnya diresmikan secara islah gitu supaya ini tempat wisata yang paling indah lagi untuk daerah Pacitan ini gimana bisa? saya sih nggak setuju Mas sebenarnya. Kenapa? Ya nggak tahu ya mungkin mereka tidak berkehendak seperti ini gitu, kecuali mungkin disediakan sebuah tempat yang kebalikan seperti dulu lagi, mereka dipindahkan ke sana, ini baru aman gitu kayak gitu. Maksudnya dipindahkan mereka dipindahkan ke Dipindahkan ke satu tempat yang menyerupai ini pada zaman sebelum dibangun ini gitu. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan sepertinya Pak Pitoyo, kita harus mencari kapsul hepati nih ke sumber air gimana nih? oh siap. Kayaknya energinya pengen kita harus menuju ke arah sana, ya. Nah, seperti apa yang ada di sumber air yang didatangi oleh Kang Sulepati bersama Mbak Erni? Ikuti terus, Mr. Tukul Jalan. Ini oke pemirsa, sekarang saya sama Mbak Erni di salah satu tempat ruangan yang masih ada hubungannya dengan kolam renang yang ada di sini. Ini tempat ruangan yang berantakan semua nih Mbak Erni nih. Ini salah satu pojok ada saya lihat seperti mungkin gini aja deh.
Mbak ini saya buka mata batin untuk bisa melihat lebih tajam lagi. Ini dari tadi udah berdiri. Berani Mas, berani ya. Oke, Aman, ngadep kan? sana. Ya, ke sana. Ngadep sini. Ayo, coba ngadep sini. Ngadep sini, Mbak. Ya. Matanya terpejam. Pelan-pelan. Tenang dulu. Coba. Oke, dijagain teman-teman. Coba dilihat lagi apa, sosok apa. Dilihat lagi mungkin bisa jelaskan ke pemirsa. Yang dilihat Bapak. Berbulu, Kang. Berbulu, gede. Nah, terus matanya merah apa? Matanya merah, Punya ada taring. taringnya. Benar pemirsa, yang saya lihat memang gitu. Cuman kalau di sini Sosoknya tinggi, besar, ada taringnya. keluarin ke pintu itu. Keluarin. Mereka menggiring ke sana, ke arah luar. Allah. Kayak pulau gitu. Oh. Mungkin bisa saya jelaskan ya, ketika saya buka mata batin Mbak ini, itu marah dan tiba-tiba menyerang saya. Ini kalau saya lihat sosoknya seperti, kalau wujud aslinya pendek, kerdil, tapi kalau dia marah bisa membesar. Oh, berarti tadi Ernie lihat tuh lagi marah. Lagi marah. Itu berbulu gede tapi Iya. binatang atau apa sih? Itu- Taring matanya. Kalau saya bilang, gerandong. Iya Mas Ahmad ya? Energinya memang Grandong tuh bukannya senang anak kecil. Iya, kerdil kayak gitu, tapi kekuatannya ilmu negatifnya sangat kuat. Itu tuh kalau Grandong yang barusan penampakan itu tuh sebenarnya ada hubungannya nggak sih yang tadi di luar yang katanya banyak anak kecil sama Iya. perempuan? Masih ada, cuma wilayahnya beda. Kalau si Grandong dia masih dominan ke wilayah pantai selatan. Kalau yang tadi di sana adalah utara, yang Jalur saya ke sebut ke situ, Tengah Kalimantan. itu lebih dominan ke Kuntilanak. Iya enak. Tapi saya maksudnya masih penasaran nih Mbak ini Mas Ahmad nih. Satu Kalimantan tuh Ada sosok yang saya memang maha dasar sekali negatifnya. Mungkin dibilang rajanya di sini. Saya akan coba ke sana untuk bisa memvisualisasikan tentang sosok dia. Ayo. Di tengah proses pelukisan, tiba-tiba saja Ernie kerasukan makhluk yang ganas. Malangnya, sosok yang susah payah dinetralisir itu justru masuk ke badan Ahmad. Siapa kamu? Kuat. Kuat. Sopo jenengmu? Sopo? ketemu di gambar.
Kamu siapa? Oh, yang digambar. Kenapa kamu keluar sini? Kenapa? Kamu harusnya izin dulu kalau mau gambar saya. Saya udah di sini. Di sini saya udah komunikasi sama penduduk di sini, sosok-sosok ada di sini semua. Ya, tidak berkepentingan minta izin sama kamu. Apa gunanya? Tidak ada masalah buat kamu. Nonton aja. Tolong penonton ya, istighfar, banyak istighfar. Ntar takutnya kesurupan kayak Mas Samad. Mas Samad tolong sini Mas. Udah. Enakan. Tolong jagain kerumunan deh. Oke pemirsa, karena keadaan yang tidak kondusif, makan ngajak BNI keluar untuk dinetralisir lebih dalam lagi. Kemudian Mas, tolong Mas Samad. Ayo Mas, nanti kita netralisir ya. Kang Soleh. Nah, bisa tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun kayak di seluruh alam semesta. Saya nyari Kang Sulepati sama Pak Pitoy dengan Mbak Risa, ternyata Kang Sulepatinya tidak ada. Adanya cuma lukisannya aja. Coba. Ya, wah. Mbak Risa, mungkin bisa menganalisa lukisan ini nih. Mungkin ini yang digambarin sama Kang Soleh tadi waktu di kolam renang itu, Kang, Mas. Apa ya itu namanya? Tadi makhluk yang Yuyu rumpung. itu bukan? Seperti Ya, ini. mungkin yuyu rumpung. Kalau melihat badannya kerai. Iya, katanya Mas di sini ada semacam kerajaan gitu, Mas. Di sumber air itu ada pohon jambu lampoknya di sini. Ya, itu tempat sumber air. Pak Pitoyo dan Mbak Risa, apa ini termasuk raja yang siluman yang menjaga di sini, Bang? Iya, salah satunya. Tapi ada beberapa yang saya lihat selain ini. Cuman ini juga salah satu yang lebih tepatnya di sini sih, Ya, di belakang, betul. Ya. di belakang ini. Kalau di sana kan semacam kuntilanak Oh, ya, atau apa. ya. Kalau di sini Ini lebih ke yang siluman. makhluk yang jarang sekali kita lihat gitu. Ya. Luar biasa. Kalau begitu, saya ngucapin terima kasih untuk Pak Pitoyo. Salam hormat buat keluarga. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat di seluruh pemirsa alam semesta yang indah ini. Amin. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan, mohon maaf. Ikuti terus Mister Tukul Jalan.